Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi dengan saya Ananda Pujatorik. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya mendengarkan dalam berkomunikasi. Mendengarkan adalah keterampilan krusial dalam komunikasi karena memainkan peran paling penting dalam membangun hubungan yang kuat, memperkuat kolaborasi, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi resolusi konflik. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa mendengarkan sangat penting dalam komunikasi. Alasan yang pertama adalah memperkuat hubungan. Mendengarkan dengan penuh perhatian menunjukkan kepada pembicara bahwa Anda menghargai mereka dan Anda peduli terhadap apa yang mereka katakan. Dengan hal ini membantu membangun rasa kepercayaan dan hubungan yang lebih dalam antara Anda dengan orang lain. Ketika seseorang merasa didengarkan, mereka lebih mungkin untuk merasa dihargai dan terhubung dengan Anda secara emosional. Lalu berikutnya adalah alasan yang kedua, meningkatkan pemahaman. Mendengarkan dengan seksama membantu Anda memahami sudut pandang, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Ini memungkinkan Anda untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda dan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang masalah yang sedang dibicarakan. Dengan memahami dengan baik, Anda dapat merespon dengan lebih tepat dan efektif. Berikutnya adalah alasan yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman. Kesalahpahaman seringkali muncul dalam komunikasi ketika seseorang tidak mendengarkan dengan benar. Dengan memberikan perhatian penuh pada pembicara, Anda dapat menghindari kesalahpahaman yang bisa timbul karena interpretasi yang salah atau kurangnya informasi yang jelas. Mendengarkan dengan seksama memungkinkan Anda untuk mengklarifikasi informasi dan memperjelas maksud pembicara atau maksud dari tujuan pembicara tersebut. Lalu, berikutnya adalah alasan yang keempat, menyelesaikan konflik. Dalam situasi konflik, mendengarkan dengan empati dan penuh perhatian dapat membantu menurunkan ketegangan dan menciptakan ruang dan solusi saling menguntungkan. Ketika semua pihak merasa didengarkan dan dipahami, mereka lebih cenderung untuk mencari solusi kompromi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Dan alasan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas komunikasi. Mendengarkan dengan baik membantu Anda merespon dengan tepat dan relevan terhadap apa yang dibicarakan. Ini meningkatkan kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif. Memastikan bahwa pesan yang Anda kirim atau pesan yang Anda sampaikan dengan jelas dan dipahami dengan benar oleh pihak lain. Mendengarkan dengan baik juga memiliki manfaat yang sangat signifikan. Di antaranya, yang pertama adalah meningkatkan hubungan interpersonal. Mendengarkan dengan baik membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan orang lain. Ketika Anda benar-benar mendengarkan seseorang, mereka akan merasa dihargai dan dipahami yang dapat memperkuat ikatan emosional dan sosial antara Anda dengan orang lain. Lalu manfaat yang kedua adalah mengurangi konflik. Mendengarkan dengan baik dapat membantu mengurangi konflik dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terkait. Ketika semua pihak merasa didengarkan dan dipahami, mereka lebih cenderung untuk mencari solusi yang saling menguntungkan daripada terlibat dalam konfrontasi yang tidak
Lalu yang kedua adalah buat kontak mata. Berikan sinyal kepada pembicara bahwa Anda benar-benar mendengarkan dengan membuat kontak mata secara konsisten. Ini menunjukkan rasa hormat dan minat Anda pada apa yang mereka katakan. Lalu yang ketiga, berikan umpan balik atau feedback yang efektif. Setelah pembicara selesai berbicara, berikan umpan balik atau tanggapan yang reflektif dan relevan. Tinjau kembali apa yang mereka katakan dengan merangkum atau mengajukan pertanyaan yang membantu memperjelas pemahaman Anda. Lalu langkah yang keempat adalah tahan diri untuk bertanggapan secara cepat. Hindari keinginan untuk menginterupsi atau menyela pembicara sebelum mereka selesai berbicara, karena hal tersebut dapat dikatakan atau dapat dibilang tidak sopan. Berikan mereka ruang untuk menyelesaikan pikiran mereka sebelum Anda meresponnya. Lalu langkah yang terakhir adalah jangan membuat asumsi. Hindari membuat asumsi tentang apa yang akan dikatakan oleh pembicara sebelum mereka benar-benar mengungkapkannya. Beri mereka kesempatan untuk mengungkapkan diri mereka sendiri tanpa mempengaruhi pemikiran Anda sendiri terlalu dini. Jika Anda tidak melakukan langkah-langkah tersebut atau Anda tidak memanfaatkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, akan memunculkan dampak yang negatif. Yang pertama, yaitu kesalahpahaman. Kurang mendengarkan dapat menyebabkan kesalahpahaman antara pembicara dan pendengar. Tanpa pemahaman yang tepat tentang apa yang dikomunikasikan, pesan dapat salah diartikan atau hilang maknanya. Lalu dampak berikutnya adalah ketidakpercayaan. Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak didengarkan dan tidak dipahami, ini dapat merusak kepercayaan dalam hubungan. Kurangnya perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain dapat membuat mereka merasa diabaikan atau tidak dihargai. Ini adalah contoh dari mendengarkan dengan baik dalam komunikasi yang terciptanya hubungan dengan baik antar sesama sehingga terhindarnya dari konflik yang terjadi. Ini merupakan contoh kurangnya mendengarkan dalam komunikasi, yang dimana mendengarkan adalah hal yang paling penting dalam komunikasi sehingga menciptakan keharmonisan. Tetapi pada contoh ini, kedua orang yang sedang berkomunikasi tidak saling adanya umpan balik sehingga menimbulkan konflik. Setelah melihat apa yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang erat, meningkatkan pemahaman, dan terhindar dari konflik antar sesama. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pentingnya mendengarkan dalam komunikasi dengan penuh perhatian dan kepedulian agar terciptanya interaksi yang harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja video untuk hari ini. Mungkin kalau ada salah kata atau salah perbuatan mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya cukupkan. Terima kasih yang sudah mendengarkan video saya. Selamat malam, selamat malam.